Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Rahmaulia Zamil dari kelas PMI 4C. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bab 6 yang berjudul dakwah Islam di Indonesia dengan materi masuknya dakwah Islam ke Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak perdebatan oleh para ahli yang dimana masuknya Islam ke Indonesia ini dengan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada tempatnya di mana dan juga siapa pembawanya. Yang ketiga ada kapan datangnya. Para ahli merumuskan solusi yaitu 3 teori utama. Yang pertama ada teori Arab, Timur Tengah, yang kedua ada teori Persia, yang ketiga ada teori Gujarat atau India. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada teori Arab. Teori Arab di sini menurut Hamka bahwa teori Arab ini itu mayoritas muslim di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut Hamka itu bahwa teori Arab ini sendiri masuk pada Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, yang teori kedua itu adalah teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh seorang ahli bangsawan Belanda, yakni Husein Djajadiningrat, yang dimana ia sendiri mempunyai 3 argumen utama. Yang pertama itu adalah kecintaan masyarakat Indonesia terhadap keluarga Nabi. Yang pertama, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap keluarga Nabi. Ini sendiri seperti kecintaan terhadap Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu ada cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa cara membaca Al-Quran? Karena masyarakat Indonesia ini memiliki tradisi yang sama gitu, seperti tradisi Persia dengan cara membaca Al-Qurannya. Yang tiga itu ada tradisi 10 Muharram. Kenapa tradisi 10 Muharram? Karena masyarakat Indonesia ini masih melakukan tradisi yang bernama Asy'ara. Itu adalah memperingati meninggalnya Hasan dan Husain, dan juga tradisi ini bermazhab Syiah dari Persia gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori Gujarat atau India. Teori Gujarat atau India yang pertama dikemukakan oleh Snowfordronje. Ia memiliki 3 alasan utama. Yang pertama, ini tidak adanya peran Arab. Tidak adanya peran Arab ini maksudnya bangsa Indonesia itu tidak memiliki peran dengan bangsa Arab gitu untuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi dimaksudkan dengan bangsa Indonesia tidak memiliki peran Arab gitu dalam penyebaran Islam. Yang kedua, ini ada hubungan dagang. Hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia dan juga Gujarat India itu sudah terjalin sejak dari dulu gitu, sudah terjalin sejak zaman dulu. Yang ketiga, corak Islam
Sumatera. Nah, corak Islam di Sumatera ini menunjukkan bahwa teori Gujarat ini memiliki hubungan, terutama di Sumatera sudah melakukan penyebaran, terutama di daerah Sumatera. Nah, Mukweet ini adalah sarjana asal Belanda yang dimana ia menguatkan teori dan mendasari juga mengamati bentuk batu nisan yang berada di Pasai, kawasan Sumatera, dan juga makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, Jawa Timur, yang dimana makam tersebut ini atau batu nisan tersebut ini itu memiliki banyak kesamaan terhadap tempat di Cambai. Nah, tidak hanya batu nisan ini juga tidak hanya untuk pasar lokal Gujarat, tetapi untuk kawasan lain seperti kawasan Sumatera dan Jawa. Dalam ketiga teori Arab, teori Persia, dan juga teori Gujarat ini, para ahli masih memperdebatkan mana yang lebih dulu masuk ke Indonesia, karena teori Arab dan juga teori Persia lebih ditamakan gitu, karena mereka berdua ini memiliki peranan besar, karena teori Arab munculnya Islam itu ada dari Arab atau Mekah, dan teori Persia ini masyarakat Indonesia masih ada dan juga sampai saat ini melakukan tradisi Asyuara, yang dimana tradisi Syiah di Indonesia ada di Persia dan juga Irak atau Iran. Nah, kenapa teori Gujarat dikesampingkan? Karena teori Gujarat ini lebih lemah. Teori Gujarat lebih lemah dibandingkan dua teori yang tadi, karena teori Arab dan juga Persia ini memiliki dua kawasan yang sudah pernah berkuasa seperti ajaran Sunni dan Syiah, karena memiliki mazhab Syafi'i dan juga Syiah yang melakukan tradisi Syu'ara. Jadi para ahli lebih mempercayai teori Arab dan juga teori Persia ini lebih utama dibandingkan teori Gujarat gitu. Karena teori Gujarat ini dianggap lemah, tetapi dapat disimpulkan juga bahwa ketiga teori ini Islam masuk ke Indonesia itu melalui orang Arab, orang Persia maupun orang Gujarat atau India, dan juga Muslim Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari abad ke-7 Masehi. Sekian penjelasan dari materi saya kali ini, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.